Penyihir Jenius. Bab 236. Setelah naik ke tingkat penyihir kedua, keterbatasan lingkungan benua cahaya bintang pasti menjadi semakin jelas, bukan? Setelah menenangkan diri, Lais mengangkat topik lain. Memang benar. Sunan menghela napas pelan. Setelah naik ke tingkat penyihir kedua, Sunan menemukan bahwa kekurangan energi berdampak lebih parah pada kondensasi roh daripada yang dia bayangkan. Awalnya saya mengira setidaknya saya bisa menembus ke kristalisasi level 2 sebelum penghalang dimensi diperbaiki sepenuhnya. Namun, sepertinya tidak mungkin hal itu akan sulit kecuali jumlah penyihir Star Alliance meningkat drastis di masa depan, sehingga menyediakan lebih banyak alat untuk mengumpulkan debu elemen. Selain itu, ada juga masalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Meskipun dia berada di dalam menara penyihir, dia merasakan sedikit rasa tidak nyaman. Jelaslah, seiring evolusi esensi kehidupan, jiwa dan tubuhnya membutuhkan konsentrasi partikel energi yang lebih tinggi. Jika kemajuan semacam ini terus berlanjut, begitu mereka menjadi penyihir roh sejati, mereka mungkin akan kesulitan beradaptasi bahkan jika konsentrasi partikel energi di benua cahaya bintang kembali normal. Mungkin inilah sebabnya penyihir roh sejati sangat tertarik membangun kota-kota terapung dan alam semidimensi. Mereka membutuhkan lingkungan dengan konsentrasi partikel energi yang lebih tinggi. Setelah mengobrol sebentar, Sunan langsung membahas inti permasalahan. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang teknik alkimia? Anda ingin membubuhkan segel alkimia? Lis menatap Sunan dengan terkejut, lalu mengangguk mengerti. Sekarang kau adalah penyihir tingkat 2, dan kekuatan mentalmu tentu memenuhi standar untuk tubuh alkimia. Memperkuat fisikmu bukanlah hal yang sulit, jadi kau bisa mencoba bertransformasi menjadi tubuh alkimia. Namun, masalahnya adalah sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk berubah menjadi tubuh alkimia sangat berharga, dan mungkin mustahil untuk menemukan semuanya di benua Starlight saat ini. Sunan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, berikan saja saya pengetahuan tentang prosesnya, saya akan mengurus bahan-bahannya sendiri. Jika transformasi tubuh alkimia juga dapat disintesis menggunakan kubus Rubik, maka bahan tidak akan menjadi masalah. Paling buruk, kita hanya bisa membuat versi tiruan tingkat rendah dengan efek yang lebih lemah, seperti model permata yang dicetak dan kristal bakat, lalu mensintesis versi tingkat tinggi dengan efek yang sama seperti aslinya. Jika sintesis tidak memungkinkan, maka kita hanya dapat meneliti bahan pengganti. Melihat Sunan mengatakan hal itu, Lise berhenti mencoba membujuknya. Pengalaman masa lalu telah mengajarkannya untuk tidak mempertanyakan apapun yang dikatakan Sunan. Masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan sendiri seringkali dapat dengan mudah diselesaikan di tangan Sunan. Menimbulkan keraguan sekarang bisa jadi akan berujung pada terbukti salah di kemudian hari. Ada banyak pengetahuan tentang tubuh alkimia dan teknik ukiran alkimia. Saya akan menuliskannya dan kemudian memberikannya kepada Anda. Pada saat itu, Lis tiba-tiba teringat sesuatu. Hampir lupa kukatakan padamu, keluarga kerajaan telah mengirim pesan bahwa mereka berharap kau bisa datang ke istana untuk menemui Yang Mulia Kei begitu kau keluar dari pengasingan. Sunan terkejut mendengar hal itu, dan alisnya berkerut. Jika Ki ingin bertemu dengannya, dia bisa saja datang langsung atau mengirim pesan. Mengapa harus mengirim pesan atas nama keluarga kerajaan? Dia menatap Lis, yang memahami maksudnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, 2 bulan lalu, Yang Mulia Kei jatuh sakit parah dan terbaring di tempat tidur sejak saat itu. Waktu adalah senjata yang paling kejam dan menakutkan. Bahkan seorang penyihir roh sejati yang perkasa pun tidak dapat menahan berlalunya waktu dan suatu hari akan menghadapi akhir hidupnya. Apalagi hanya seorang ksatria keturunan biasa. Sebagai seorang ksatria keturunan yang telah menyatu dengan darah naga, Kui juga mewarisi beberapa karakteristik umur panjang dari ras naga. Selain itu, sebagai penguasa kekaisaran, ia telah mengonsumsi harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk memperpanjang hidupnya, termasuk sumber daya yang sangat berharga, yaitu ramuan fajar. Oleh karena itu, masa hidupnya lebih panjang daripada banyak murid penyihir tingkat 3. Meskipun begitu, setelah mencapai usia 200 tahun, kesehatan kaisar tak pelak lagi mulai menurun. Pada tahun-tahun berikutnya, kesehatan Ki memburuk, dan ia sering terserang penyakit. 2 bulan lalu, dia tiba-tiba jatuh sakit parah dan terbaring di tempat tidur sejak saat itu. Akibatnya, seluruh kekaisaran bintang diliputi rasa gelisah. Untungnya, dengan adanya aliansi bintang di atas kita dan Pangeran Ebet pertama, yang telah ditunjuk oleh Yang Mulia Kaisar sebagai penggantinya, mengambil alih tanggung jawab mengawasi negara, tidak perlu khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika mereka mengetahui bahwa Sunan telah memasuki istana, semua anggota keluarga kerajaan yang menganggap diri mereka penting, termasuk Pangeran Ebet dan Hailin, berkumpul di kamar tidur kaisar untuk menunggu. Selain beberapa anggota inti keluarga kerajaan, seperti Pangeran Ebet, yang tinggal di istana mereka, semua orang lainnya menunggu di halaman. Namun, tepat ketika orang-orang ini dengan penuh harap menantikan kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan tokoh berpengaruh yang mengendalikan otoritas tertinggi di benua berbintang di balik layar, sosok yang bahkan lebih dihormati daripada Yang Mulia Kaisar, orang yang dimaksud telah diam-diam muncul di istana. Sebagai seorang murid penyihir tingkat 2, Hailin segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menoleh dan mendapati ada sosok di sebelahnya sejak beberapa saat lalu. Awalnya ia terkejut dan secara naluriah ingin bergerak, tetapi ia dengan cepat melihat wajah orang lain dan menghentikan tindakannya, membungkuk dengan hormat. Kakek.
Yang lain menoleh ketika mendengar suara itu, dan ketika melihat itu adalah Sunan, mereka semua terkejut dan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Sunan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh untuk menghentikan kebisingan, melangkah maju, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan tempat tidur. Di atas ranjang besar dan mewah itu, Kei berbaring tak bergerak dengan mata terpejam, wajahnya menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas. Dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya, Kei terlihat jauh lebih tua dan lebih lesu. Faktanya, Sunan dan Kei semakin jarang bertemu selama bertahun-tahun. Keduanya adalah penguasa yang dibebani dengan banyak urusan. Terutama dalam 20 tahun terakhir, Sunan sibuk berusaha menjadi penyihir tingkat 2, dan dia serta Kei seringkali hanya bertemu sekali dalam beberapa tahun. Melihat Kei di atas ranjang, yang rambutnya sudah sepenuhnya putih, wajahnya dipenuhi kerutan dan tampak sangat tua, Sunan tak kuasa menahan rasa linglung. Adegan kedua bersaudara yang bekerja sama memimpin Black Rock City melawan Baron Owen tampak seperti baru terjadi kemarin. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat. Semua orang di sekitarnya tetap diam, berdiri tenang, takut mengeluarkan suara yang mungkin mengganggu Sunan. Melihat Sunan, yang tampak awet muda seperti pria berusia 20-an meskipun telah mengalami perubahan selama beberapa dekade, dan kemudian melihat kaisar yang tua dan lemah di tempat tidur, semua orang merasakan keanehan yang absurd. Sulit dipercaya bahwa usia mereka berdua hanya terpaut 3 tahun. Apakah ini kekuatan seorang penyihir? Batuk-batuk-batuk. Tiba-tiba, suara batuk memecah keheningan di istana. Ketika Kei terbangun dan membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Sunan berdiri di samping tempat tidur, dan matanya langsung berbinar. Sunan, kamu. Batuk-batuk, kapan kamu tiba? Saya baru saja tiba. Sunan melangkah maju, membantu Kei duduk, dan secara bersamaan menyuntikkan partikel energi tumbuhan yang paling menyembuhkan ke dalam tubuhnya. Saat partikel energi tumbuhan disuntikkan, wajah Kei langsung menjadi lebih merah, dan dia berhenti batuk. Namun Sunan tahu betul bahwa ini hanyalah solusi sementara. Kei tidak terluka, melainkan mendekati akhir hayatnya. Bahkan sebagai penyihir tingkat 2, dia tidak bisa membantu seseorang yang mendekati akhir hayatnya untuk mengatasi kematian. Kecuali jika pihak lain adalah seorang penyihir, murid mungkin masih ada sedikit kemungkinan. Anda boleh pergi. Tatapan Kei menyapu kerumunan di istana, dan dia melambaikan tangan. Meskipun mereka sudah mendekati akhir hayat, tak seorang pun berani membantah Yang Mulia Kaisar. Semua orang melakukan apa yang beliau perintahkan, membungkuk, dan berpamitan. Tak lama kemudian, istana itu menjadi sepi, hanya Sunan dan Kei yang tersisa. Aku merasa hidupku akan segera berakhir, kata Kei sambil menghela napas. Sunan menatapnya dengan saksama, tanpa mengucapkan kata-kata penghiburan. Dia tahu Kei tidak membutuhkannya. Benar saja, Kei kemudian menyeringai dan berkata, ketika ayah berada di ambang kematian, beliau meminta aku dan saudaraku untuk menghidupkan kembali keluarga Yanes. Kami berhasil, dan kami melakukannya dengan sangat baik. Sekarang seluruh benua Starlight menjadi milik keluarga kami. Keluarga Yanes kini menjadi keluarga nomor 1 yang tak terbantahkan, dengan kejayaannya menyebar ke seluruh dunia. Ekspresi bangga muncul di wajah Kei, lalu dia menatap Sunan dengan saksama. Tapi aku tahu betul bahwa semua ini berkatmu. Tanpa dirimu, dengan kemampuanku, aku pasti sudah mati di Black Rock City sejak lama, apalagi menghidupkan kembali keluarga ini. Sunan berkata dengan tenang, saya juga anggota keluarga Yanes. Kei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, umur panjang para penyihir berarti konsep keluarga sangat lemah. Kecuali jika itu adalah keluarga penyihir seperti keluarga Russell, setelah aku pergi, hubungan antara keturunan kerajaan dan kalian hanya akan semakin renggang. Tentu saja, aku tidak mengeluh padamu. Situasi ini tidak dapat dihindari apapun yang terjadi, bahkan untuk dua bersaudara dari keluarga biasa, apalagi seorang penyihir. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Kuharap kau bisa lebih memperhatikan keluarga kerajaan di masa depan dan memberi mereka lebih banyak murid penyihir. Setelah menyatukan benua, satu-satunya keinginan Kei yang tersisa adalah melatih lebih banyak murid penyihir di keluarga kerajaan agar keluarga Yanes dapat terus makmur. Sunan juga mengetahui hal ini, dan melihat tatapan memohon dari kakak laki-lakinya, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji padamu, keluarga Yanes akan selalu menjadi keluarga kekaisaran dan keluarga penyihir yang berpengaruh. Setelah menerima janji Sunan, senyum lega muncul di wajah Kei yang berkerut. Dengan begitu aku tidak akan menyesal. Aku telah hidup selama 200 tahun, lebih lama daripada banyak murid penyihir, dan telah memiliki banyak anak dan cucu, sehingga memperluas garis keturunan keluarga Yanes. Aku tidak punya alasan untuk merasa tidak puas. Setelah tampak lega, rasa lelah kembali menyerang, dan kelopak mata Kei mulai terkulai. Aku agak mengantuk, aku akan tidur siang lagi. Sunan membantu Kei berbaring kembali dan memperhatikannya perlahan menutup matanya. Di bawah persepsi mentalnya, kekuatan hidup di dalam tubuh Kei secara bertahap melemah, seperti nyala api yang padam, hingga menghilang sepenuhnya. Setelah berdiri diam di samping tempat tidur untuk beberapa saat, Sunan berbalik dan meninggalkan istana. Di halaman, semua orang menunggu dengan tenang, ekspresi mereka beragam. Terjadi sedikit keributan ketika mereka melihat Sunan mendorong pintu dan keluar, tetapi keributan itu cepat mereda. Kakek, sayangku.
Hailin segera maju ke depan, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Sunan meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat itu, semua orang menjadi pucat, menyadari apa yang telah terjadi. Saat mereka tersadar, Sunan sudah menghilang. Karena tak mampu menahan diri lagi, kerumunan orang bergegas masuk ke istana. Tak lama kemudian, tangisan dan jeritan terdengar dari dalam. Pada tahun 1422 kalender cahaya bintang, bulan tirai musim gugur Oktober. Kaisar pendiri Kekaisaran Bintang, Qi Yanes, telah wafat, dan seluruh bangsa berduka. Pada tahun yang sama, selama bulan November, bulan salju turun, salju pertama turun, menandai dimulainya upacara pemakaman kaisar termegah dalam sejarah benua cahaya bintang. Upacara pemakaman yang hikmat dan agung, termasuk prosesi persemayaman jenazah, ritual pemakaman, arak-arakan, dan penguburan, berlangsung selama 2 bulan penuh. Upacara pemakaman baru berakhir setelah tahun baru tiba. Kalender cahaya bintang 1423, bulan Qin musim dingin, Januari. Putra mahkota Ebet Anas naik tahta, menjadi kaisar kedua Kekaisaran Bintang. Pada bulan yang sama, upacara penobatan termegah dalam sejarah benua Starlight juga diadakan di ibu kota, kota bersinar. Para peserta termasuk puluhan ribu bangsawan dan ribuan murid sihir. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih dengan cermat dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Jika tidak, jumlah peserta akan jauh lebih besar. Perayaan itu diadakan di alun-alun istana. Di antara para murid penyihir yang duduk, Sherman memandang kaisar baru, yang mengenakan mahkota dan jubah megah serta duduk di atas singgasana emas bertatakan permata, dan secerca emosi terlintas di wajahnya. Duduk di sebelahnya, Atil memperhatikan ekspresi Sherman dan berkata pelan, "Ada apa? Kau terlihat sangat sentimental." "Bukan apa-apa." Sherman menggelengkan kepalanya. "Hanya saja aku semakin merasa bahwa hidup ini terlalu singkat. Jika kita tidak bisa menembus rintangan terakhir, kita akan segera menghadapi akhir hidup kita. Kalau begitu, terobosan akan sangat bagus," kata Cory tanpa ragu. Sebagai tokoh kunci yang mewakili Jiangsu Selatan dalam perayaan tersebut, ketiganya duduk di depan kerumunan dan duduk bersama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cory, Sherman tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Saat ini ia sedang membuat model kristal bakat dan telah mencapai tahap pengisiannya dengan energi mental. Meskipun begitu, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu melewati langkah terakhir itu dan menjadi penyihir resmi. Para murid penyihir tingkat 3 seringkali mampu mengalami semacam pengalaman spiritual di periode akhir kehidupan mereka. Dia juga merasa bahwa ia hanya memiliki waktu paling lama 12 tahun lagi untuk hidup, tidak lebih dari 20 tahun. Jika dia tidak bisa menyelesaikan langkah terakhir sebelum itu, dia akan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Meskipun memiliki semangat yang gigih, Sherman terkadang merasa bingung dengan hal ini. Dalam situasi ini, dia sangat mengagumi tekad Cory yang tak tergoyahkan. Dengan pikirannya yang berkecamuk, Xiamen dengan cepat tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Setelah perayaan ini berakhir, aku akan kembali dan memulai pengasinganku. Aku tidak akan keluar sampai aku berhasil mencapai tahap terakhir." "Aku juga." Kilatan cahaya muncul di mata Cory. "Apakah aku bisa menembus pertahanan atau tidak bergantung pada periode terakhir ini? Apakah Anda memiliki cukup poin kontribusi untuk ditukarkan dengan hak menggunakan ruang pelatihan selama 10 atau 20 tahun?" "Lebih dari cukup." Ekspresi kebingungan terlintas di mata Atil saat ia memperhatikan Sherman dan Cory berbicara. Sherman dan Cory setidaknya memiliki kesempatan untuk menerobos, tetapi dia sama sekali tidak punya harapan. Sejak saat ia menjadi murid sang guru, kemajuan kultivasinya selalu tertinggal di belakang Sherman dan Cory. Bahkan sekarang, Sherman dan Cory sudah sibuk mengisi energi mental mereka, sementara dia baru saja mulai membangun model kristal bakat. Dalam situasi ini, peluang untuk menjadi penyihir sangat kecil. Bahkan Lady Starfall mengatakan bahwa hampir mustahil baginya untuk naik pangkat menjadi penyihir melalui cara biasa. Atil tidak mau menyerah, tetapi dia tidak tahu jalan mana yang harus dia tempuh di masa depan. Bab 237. Menara Penyihir Cahaya Bintang, Bengkel. Sunan menempatkan petir hitam yang baru dibuat ke dalam kubus Rubik. Saat antarmuka sintesis berkedip, artefak magis tingkat 2 yang baru pun tercipta. Ini yang ketiga. Sunan mengeluarkan petir hitam dan memasukkannya ke dalam cincin ruangnya. Melihat 3 ujung tombak hitam pekat yang diukir dengan rune, senyum muncul di wajahnya. Dengan tambahan 3 zona terlarang, dia sekarang memiliki total 6 artefak magis tingkat 2. Penyihir tingkat 2 biasa hampir tidak bisa mendapatkan satu pun artefak penyihir tingkat 2, jadi seseorang seperti dia yang memiliki 6 artefak sekaligus sangatlah langka. Bahkan keturunan roh sejati pun tidak hidup semewah ini. Namun, ketiga batu petir hitam itu telah menghabiskan semua batu petir yang telah ia kumpulkan baru-baru ini. Untuk menciptakan lebih banyak lagi, ia harus memasuki alam elemen petir lagi. Namun, Sunan tidak berniat melakukan itu. 3 item petir hitam sudah cukup untuk saat ini. Sambil berbalik, Sunan berjalan ke meja di sudut ruangan dan melirik meja yang dipenuhi dokumen. Selain mensintesis artefak magis, belakangan ini dia juga meneliti tubuh-tubuh alkimia.
Lais memberikan pengetahuan yang sangat rinci tentang ilmu alkimia, termasuk cara mengubah tubuh alkimia dan bahan-bahan yang dibutuhkan, serta 8 jenis ukiran alkimia, beberapa di antaranya bahkan membuat Sunan iri. Sebagai contoh, ada penyimpanan energi mental, yang memungkinkan Anda untuk mengumpulkan sejumlah besar energi mental terlebih dahulu dan menggunakannya untuk langsung mengisi kembali konsumsi energi mental selama masa perang. Menurut informasi tersebut, penyimpanan mental dapat menampung hingga kekuatan mental penuh dari penyihir transformasi Ki tingkat 2. Saat bertarung melawan lawan dengan level yang sama, seorang penyihir dengan tanda penyimpanan energi mental memiliki energi mental kira-kira 2 kali lipat dari lawannya, dan keunggulan ini sudah jelas. Contoh lainnya adalah spesialisasi bakat yang dapat meningkatkan efek kemampuan bakat secara signifikan. Setelah diaktifkan, kemampuan ini dapat meningkatkan efek kemampuan bakat untuk sementara waktu, dengan peningkatan yang bergantung pada level penggunanya. Sebagai contoh, tingkat peningkatan kemampuan penyihir level 2 umumnya berkisar antara 30% hingga 50%. Ini jelas merupakan peningkatan yang sangat mencengangkan. Mengambil Sunan sendiri sebagai contoh, dengan dukungan 2 talenta super, dia mampu melawan penyihir kristalisasi tingkat 2 tanpa menggunakan artefak magis atau permata yang telah diresapi. Jika kamu memiliki imprint spesialisasi bakat ini, kamu dapat dengan mudah menekan penyihir kristal level 2. Dengan tambahan artefak magis dan permata berukir, selama Anda tidak menghadapi penyihir level 3, Anda tidak perlu khawatir akan bertemu lawan. Setelah meninjau informasi yang diberikan oleh Lis, Sunan segera mengambil keputusan, kedua jejak alkimia, penyimpanan mental dan spesialisasi bakat harus diukir. Namun, masalah yang muncul kemudian adalah bahwa bertransformasi menjadi tubuh alkimia tidak semudah yang dibayangkan. Proses transformasi menjadi tubuh alkimia sebenarnya adalah proses memodifikasi tubuh dengan berbagai material langka, memberikan tubuh plastisitas magis seperti gulungan, dan memungkinkan berbagai sifat sihir ditambahkan ke tubuh. Ini adalah proses yang panjang. Untuk menghindari kerusakan pada tubuh, proses transformasi harus bertahap dan halus, memakan waktu antara 20 atau 30 tahun hingga 40 atau 50 tahun. Jika hanya itu saja, Sunan tidak akan berpikir ada yang salah dengan hal itu. Penyihir level 2 umumnya hidup lebih dari 3.000 tahun, dan tidak sulit untuk memperpanjang umur mereka hingga 5.000 tahun melalui berbagai cara. Bagi seorang penyihir level 2, 40 atau 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tantangan sebenarnya terletak pada bahan-bahannya. Transformasi menjadi tubuh alkimia membutuhkan material termasuk ratusan sumber daya langka seperti arcanite, nitril, stardust steel, dan ocean silver. Bahan yang paling penting adalah emas. Ini adalah logam langka yang mirip dengan nitril, memiliki keuletan dan konduktivitas magis yang sangat baik, tetapi jauh lebih berharga daripada nitril. Selama bertahun-tahun di benua berbintang, Sunan belum pernah menemukan ogol. Dengan kata lain, ini adalah material yang saat ini mustahil untuk diperoleh. Proses transformasi tubuh alkimia cukup istimewa, dan sintesis kubus Rubik tidak akan berhasil. Tampaknya kita hanya dapat mempelajari alternatif untuk arcanite. Sunan dengan cepat menyusun rencana. Keunggulannya dibandingkan penyihir lain dalam meneliti material baru terletak pada kepemilikan kubus Rubik sebagai kode curang. Material dengan sifat yang diinginkan dapat disintesis melalui berbagai upaya, sehingga penelitian menjadi relatif lebih mudah. Namun, mengembangkan pengganti untuk bahan berharga seperti ogum bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ada bahan langka lainnya yang juga sulit diperoleh dan membutuhkan pengembangan pengganti. Diperkirakan bahwa akan membutuhkan waktu yang lama bagi Jiangsu Selatan untuk mengembangkan pengganti tersebut. Mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah, tidak perlu terburu-buru. Setelah meninggalkan bengkel, Sunan diteleportasi ke ruang belajar. Mempelajari mantra lingkaran keempat telah menjadi salah satu rutinitas hariannya. Dibandingkan dengan mantra lingkaran ketiga, mantra lingkaran keempat jauh lebih unggul baik dalam kekuatan maupun kesulitan mempelajarinya. Bahkan dengan kode curang, Sunan membutuhkan waktu rata-rata 3 hingga 4 bulan untuk menguasai mantra cincin keempat. Jika bahkan dia pun seperti ini, kita bisa membayangkan betapa cepatnya seorang penyihir tingkat 2 biasa dapat mempelajari mantra lingkaran keempat. Untungnya, penyihir level 2 memiliki umur yang cukup panjang, jika tidak, banyak penyihir level 2 mungkin tidak akan mempelajari banyak mantra lingkaran keempat pada saat mereka mencapai akhir hayat mereka. Dari segi kepraktisan, ada cukup banyak mantra lingkaran keempat yang menarik perhatian. Sebagai contoh, jangkar dimensi yang menutup ruang dan melarang semua mantra teleportasi. Penghalang pembatalan mantra sekunder dapat memblokir efek mantra dari level 0 hingga level 3. Mantra kabut tebal menciptakan kabut tebal yang menghalangi pandangan dan memperlambat pergerakan. Terdapat juga kemampuan menyerang seperti Aiva Black Tentacle, Ice Storm, dan Roar. Sunan berencana mempelajari semua mantra lingkaran keempat untuk berjaga-jaga. Lagi pula, dia belajar dengan cepat. Waktu berlalu begitu cepat, dan lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat Sunan sedang memfokuskan energinya pada kultivasi dan penelitian, teknologi energi subsihir menyebar dengan cepat di seluruh wilayah tenggara benua itu. Seiring dengan peningkatan konsentrasi partikel energi di benua tersebut, kecepatan pembudidayaan dan pembentukan urat batu sihir sekunder juga secara bertahap meningkat.
Di beberapa titik Leyland yang kaya energi, urat batu magis sekunder terbentuk dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada tahun 1436 kalender bintang, aliansi bintang memiliki satu tambang batu sihir sekunder kecil dan dua tambang batu sihir sekunder berukuran sedang yang beroperasi, dengan produksi batu sihir sekunder meningkat 5 hingga 6 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi batu sihir sekunder juga menyebabkan pesatnya popularisasi teknologi energi sihir sekunder. Berikut adalah status perkembangan teknologi energi sihir sekunder di wilayah Tenggara selama 10 tahun terakhir. Lize meletakkan sebuah dokumen di depan Sunan. Situasinya jauh lebih baik dari yang kami perkirakan. Pendapatan wilayah Tenggara telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Pendapatan tahun lalu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jika tren ini berlanjut, dan seluruh benua Starlight mempromosikan teknologi energi subsihir, pendapatan tahunan aliansi bintang pasti akan melebihi 50 juta koin emas. Sunan membuka dokumen itu dan dengan santai bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar urat batu sihir sekunder yang tersisa terbentuk? Jika konsentrasi partikel energi di daratan terus meningkat dengan laju saat ini, kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 200 tahun. Sampai jumpa. Lagi pula, semua pembuluh darah yang tersisa berukuran besar, jadi pasti akan memakan waktu lebih lama. Untuk memaksimalkan penggunaan setiap simpul garis lay, persekutuan hanya membuka satu garis lay kecil dan dua garis lay berukuran sedang untuk mempersiapkan promosi teknologi energi subsihir, sementara sisanya dibuka sebagai garis lay besar. Liz berkata, meskipun akan memakan waktu, begitu semua tambang besar selesai dibangun, hasilnya akan cukup untuk seluruh benua Starlight. Sunan menyetujui hal ini. Meskipun teknologi energi sihir sekunder di wilayah Tenggara masih dalam tahap pengembangan awal dan permintaan akan batu sihir sekunder belum mencapai puncaknya, fakta bahwa hasil dari satu tambang kecil dan dua tambang berukuran sedang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan batu sihir sekunder di seluruh wilayah Tenggara menunjukkan betapa besarnya hasil produksi tambang-tambang tersebut. Setelah 30 lebih urat mineral besar yang tersisa terbentuk, produksi batu sihir sekunder pasti akan lebih dari cukup untuk menutupi seluruh benua. Setelah membaca dokumen itu, Sunan memahami dengan baik detail pengembangan teknologi energi sihir sekunder dan urat batu sihir sekunder. Dia menyingkirkan dokumen itu dan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana kabar Starlight Academy akhir-akhir ini? Tidak buruk. Lice mengulurkan tangan dan sebuah dokumen baru mendarat di hadapan Sunan. Mungkin karena meningkatnya konsentrasi partikel energi, semakin banyak orang yang memiliki kualifikasi sihir dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, jumlah total siswa di Starlight Academy telah melebihi 23.000, termasuk 288 calon penyihir tingkat 3. Sunan mengangguk puas. Angka ini sudah cukup dilebih-lebihkan. Jumlah total murid penyihir di benua berbintang selama 100 tahun terakhir mungkin bahkan tidak mencapai angka sebanyak ini. Selain itu, dapat diprediksi bahwa jumlah mahasiswa baru yang mendaftar setiap tahun akan meningkat secara bertahap di masa mendatang. Jumlah siswa hanya akan mencapai puncaknya ketika konsentrasi partikel energi di benua cahaya bintang menjadi benar-benar stabil dan jumlah siswa baru yang mendaftar setiap tahun seimbang dengan jumlah murid penyihir yang meninggal. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, seharusnya tetap berada di sekitar garis horizontal. Pada saat itu, Starlight Academy akan memiliki setidaknya 100.000 siswa. Ini pada dasarnya adalah jumlah rata-rata murid penyihir yang dapat dihasilkan oleh sebuah planet manusia berukuran sedang. Kelompok penyihir besar seringkali memiliki jutaan murid sihir karena mereka mengendalikan banyak alam manusia dan memiliki banyak sekali calon siswa potensial. Lalu ada berapa penyihir? Tanya Sunan. Saat ini, ada 7. Sunan mengangkat alisnya. Dia ingat sebelumnya ada 5 penyihir. Siapakah 2 orang yang baru saja dipromosikan tersebut? Sherman dan Cory. Jawaban ini cukup tak terduga bagi Sunan. Kapan mereka dipromosikan? 6 bulan lalu, kata Liz, mereka awalnya ingin melaporkan promosi Anda kepada Anda, tetapi Anda sedang berada di ruang pelatihan atau terkunci di bengkel, jadi mereka tidak pernah menemukan kesempatan. Sunan terdiam. Sepertinya dia bukan guru yang baik, karena dia lambat menyadari bahkan sesuatu yang sepenting kemajuan muridnya menjadi penyihir. Memang, tampaknya mereka berdua tekun berlatih. Sebagai guru mereka, saya tidak bisa mengabaikan mereka. Nanti saya akan mengajak mereka ke ruang kerja saya. Sunan terdiam sejenak, lalu bertanya, di mana Atil? Liz menggelengkan kepalanya, dia tidak cukup berbakat. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa menjadi penyihir melalui cara biasa. Merasa ada makna tersembunyi dalam ucapan Liz, Sunan bertanya dengan penuh minat, maksudmu, tidak apa-apa melakukannya dengan cara yang tidak konvensional. Liza tidak berbicara, tetapi melirik undang-undang yang ada di atas meja di depannya. Sunan sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening. Kau ingin Atil menjadi hantu sepertimu, lalu mengubah bentuk tubuhnya. Lizard berkata dengan tenang, hanya dengan cara ini Atil bisa mendapatkan lebih banyak waktu dan memiliki secercah harapan untuk naik ke peringkat penyihir. Tapi metode ini tidak 100% berhasil, kemungkinannya lebih besar yaitu kematian, kata Sunan sambil mengerutkan kening. Aku sudah bertanya pada Atil, dan dia bersedia melakukannya. Sunan terdiam, menghela napas dalam hati. Atil biasanya tidak tampak terobsesi dengan peningkatan kekuatannya, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu bertekad untuk menjadi seorang penyihir.
Dia bahkan rela menggunakan metode dengan tingkat kematian yang tinggi hanya untuk memiliki kesempatan menjadi seorang penyihir. Mungkin perilaku biasanya hanyalah cara untuk menutupi kekecewaan dan kompleks inferioritasnya karena kurangnya bakat. Setelah lama terdiam, Sunan akhirnya berbicara dan bertanya. Aku penasaran, mengapa kau bersedia membantu Atil mengeluarkan jiwanya dan mengubahnya menjadi wujud hantu? Mustahil bagi Atil untuk mengetahui pengalaman Lise. Satu-satunya cara Lise bisa menceritakan tentang mengekstraksi jiwa dan mengubahnya menjadi hantu adalah dengan menceritakannya sendiri. Mengingat kepribadian Lis, sulit membayangkan dia melakukan hal seperti itu. Bahkan sekarang, ketika dia menyebutkan masalah ini kepada Sunan, itu mungkin merupakan caranya untuk bertanya atas nama Atil. Meskipun Atil hanyalah seorang murid penyihir tingkat 3, sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuhnya tidak akan sebesar yang dibutuhkan Lise, tetapi tetap saja merupakan pengeluaran yang cukup besar. Setidaknya bagi para murid penyihir tingkat 3 biasa, sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh mereka adalah jumlah yang sangat besar yang tidak mampu mereka tanggung, bahkan setelah mengumpulkan poin kontribusi selama ratusan tahun. Dalam keadaan normal, persekutuan tidak akan membayar harga setinggi itu untuk seorang murid penyihir tingkat 3 yang nilainya tidak cukup tinggi. Lizard terdiam sejenak, lalu berkata, temperamennya sangat cocok denganku. Sunan terkekeh sendiri. Memang benar, bahkan para penyihir pun bukanlah balok kayu tanpa emosi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Lise, dengan satu membantu berbagai urusan dan yang lain sesekali membimbing kultivasinya, tidak mengherankan jika keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain. Secara nominal, Atil adalah muridnya, tetapi pada kenyataannya, dia dan Lise lebih seperti guru dan murid. Memikirkan hal itu, hati Sunan tergerak, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, harga untuk mengubah bentuk tubuhmu tidak murah. Apa yang akan kau gunakan untuk meyakinkanku? Kamu mau apa? Mari kita revisi perjanjian sebelumnya. Setelah tubuhmu pulih, kamu akan bergabung dengan Star Alliance. Lizard terdiam sejenak, memutar matanya ke arah Sunan, lalu akhirnya mengangguk. Oke, aku janji. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku serahkan urusan Atil padamu. Ambil saja apapun yang kau butuhkan dari gudang. Jika kita beruntung dan semuanya berjalan lancar, aku akan membangun kembali tubuhnya setelah penghalang dimensi sepenuhnya diperbaiki di masa depan. Setelah menyelesaikan percakapan mereka, Sunan tidak berlama-lama dan langsung meninggalkan ruang belajar. Melihat sosok Sunan menghilang, Lise menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Setelah sekian lama berada di aliansi bintang dan menyaksikan potensi perkembangannya, dia sudah lama memendam gagasan untuk mengubah bentuk tubuhnya dan bergabung dengan aliansi bintang. Sekalipun ini tidak terjadi hari ini, dia pasti akan membicarakannya nanti. Dia tahu bahwa Sunan juga telah menyadari hal ini, dan percakapan barusan hanyalah kesepahaman diam-diam antara mereka berdua. Sekalipun dia tidak membayar harganya, Sunan tetap akan menyetujui permintaan Atil. Lagi pula, dia adalah muridnya. Persekutuan itu tentu tidak akan membayar harga mahal untuk seorang murid penyihir tingkat 3. Namun, jika murid penyihir tingkat 3 itu adalah murid pengendali aliansi bintang, maka ceritanya akan berbeda. Bab 238. Guru. Dalam penelitian tersebut, Sherman dan Cory membungkuk dengan hormat kepada Sunan. Bahkan setelah mereka menjadi penyihir, keduanya masih mempertahankan rasa hormat dan kekaguman yang mereka miliki terhadap Sunan ketika mereka masih menjadi murid. Bagus, kalian berdua telah memenuhi harapanku. Sunan tersenyum setuju. Dari 7 penyihir yang saat ini berada di aliansi bintang, 5 lainnya dipromosikan dari murid penyihir tingkat 3 yang direkrut dari luar. Hanya Sherman dan Cory yang merupakan lulusan sejati Akademi Starlight. Hal ini juga membuktikan kelayakan sistem pelatihan Akademi Starlight. Sebagai gurumu, aku tidak bisa pelit. Anggap saja kedua artefak magis ini sebagai hadiah untukmu. Dengan lambaian tangannya, Sunan menyulap sebuah cincin dan ujung tombak hitam pekat, yang melayang ke telapak tangan Sherman. Di sisi lain, Cory menerima hal yang sama. Ini adalah zona terlarang dan buntur hitam, keduanya artefak magis tingkat pertama. Metode penggunaan spesifiknya sudah terukir di dalam artefak. Anda dapat mempelajarinya dengan membubuhkan tanda mental Anda padanya. Mengingat bahwa keduanya baru saja mengalami peningkatan level, Sunan hanya memberi mereka artefak sihir tingkat pertama yang telah disintesis dan ditingkatkan 4 kali. Kekuatannya kurang lebih sama dengan artefak magis yang ia sintesis ketika ia pertama kali maju dalam karirnya. Meskipun begitu, ini masih jauh lebih baik daripada artefak magis tingkat terendah dalam daftar pertukaran aliansi bintang yang belum disintesis atau ditingkatkan. Terima kasih guru. Sherman dan Cory tampak terkejut sekaligus senang. Mereka tahu persis betapa berharganya artefak magis itu. Mereka yang menjadi penyihir beberapa dekade sebelumnya, seperti Scepter dan Ross, hanya memiliki satu artefak penyihir, yang mereka peroleh dengan susah payah melalui pengumpulan poin kontribusi untuk ditukarkan. Sebagai perbandingan, mereka sangat beruntung menerima 2 artefak magis tepat setelah promosi mereka. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyihir, kau dapat bertanya kepada tongkat kerajaan dan mawar. Ada beberapa hal yang sudah saatnya kau ketahui. Menghadapi kebingungan Sherman dan Cory, Sunan tidak menjelaskan banyak, tetapi memberikan beberapa kata penyemangat sebelum menyuruh mereka pergi.
Seiring dengan perbaikan bertahap penghalang dimensi dan peningkatan konsentrasi partikel energi, semakin banyak orang akan dipromosikan menjadi penyihir. Sayangnya, dibutuhkan waktu bagi sumber daya benua Starlight untuk pulih. Bahkan dengan kubus ajaib, aku sendiri tidak dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi begitu banyak penyihir. Tanpa sumber daya yang cukup, aku memperkirakan hanya sedikit dari para penyihir ini yang mampu menembus ke tingkat pertama pencairan, apalagi tingkat pertama kristalisasi. Sunan dapat menyediakan hal-hal seperti ramuan jiwa kristal, tetapi dia tidak dapat menyediakan hal lain. Sebagai contoh, inti kristal elemental. Jika dia bersedia menyediakan inti kristal elemental untuk ditukar oleh para penyihir, mungkin sulit untuk mengatakan apakah kristalisasi tingkat 1 akan terjadi, tetapi sebelum blokade alam semesta dicabut, pasti akan ada sekelompok penyihir pencairan tingkat 1 yang muncul. Namun, dia sendiri bahkan tidak memiliki cukup kristal elemen, apalagi membagikannya dengan penyihir lain. Penyihir lain yang menginginkan inti elemen harus memasuki alam elemen itu sendiri untuk memburu raksasa elemen. Namun, kekuatan penyihir penguapan tingkat pertama jelas tidak cukup untuk melawan raksasa elemen dalam posisi elemen, sehingga menciptakan lingkaran setan. Kelangkaan sumber daya hanya dapat diatasi setelah blokade dimensi dicabut dan Covenant dapat berdagang dengan dimensi lain. Dengan tambahan Sherman dan Cory, kecepatan pengumpulan debu elemental dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Jika momentum ini berlanjut, mungkin hanya butuh 2 atau 300 tahun untuk menembus ke tingkat likuifaksi 2. Sunan meregangkan tubuhnya, berteleportasi kembali ke ruang kultivasi, dan melanjutkan rutinitas hariannya menyerap energi ilahi. Waktu berlalu begitu cepat, seperti air yang mengalir. Atau akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai praktik spiritual tidak mengenal hari atau bulan. Sunan memang tidak pernah terlalu peduli dengan kekaisaran langit berbintang sejak awal, dan setelah kematian Kyi, dia benar-benar berhenti memperhatikan urusan kekaisaran, menyerahkan semuanya kepada Lais. Selama keluarga kekaisaran tetap menjadi keluarga Yanes dan tidak terjadi kekacauan, dia tidak peduli. Tentu saja, janji yang dibuat kepada Kyi masih harus ditepati. Atas perintah Sunan, Aliansi Bintang akan menyediakan sejumlah sumber daya kepada keluarga kerajaan kekaisaran setiap tahunnya secara gratis, khususnya untuk melatih para calon penyihir. Adapun mengenai bagaimana keluarga kekaisaran berencana untuk membagikan rampasan perang, dia tidak menanyakan lebih lanjut. Dalam beberapa dekade setelah kematian Qi, keluarga kekaisaran menghasilkan sejumlah murid penyihir. Dengan sumber daya yang lebih banyak daripada yang lain, para murid sihir kerajaan tumbuh dewasa dengan sangat cepat. Keluarga Yanes secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi keluarga penyihir. Kalender Cahaya Bintang 1447. Setelah lebih dari 1 dekade melakukan eksperimen, Sunan akhirnya berhasil mensintesis bahan pengganti untuk Ogim. Material baru ini, yang ia namai emas jiwa, memiliki kelenturan dan konduktivitas magis yang sebanding dengan emas arcane. Satu-satunya kekurangannya adalah harganya sedikit lebih mahal daripada emas arcane. Setelah itu, Sunan menghabiskan lebih dari 7 tahun mengembangkan bahan pengganti untuk bahan-bahan lainnya, dan akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mengubah tubuh menjadi bentuk alkimia. Pada hari itu juga, Sunan memulai transformasi tubuh alkimianya. Proses pemulihan tersebut sangat lambat, membutuhkan waktu hampir 40 tahun untuk diselesaikan. Pada tahun 1509 kalender bintang, pada bulan Sialong, Juni, Sunan akhirnya menyelesaikan transformasi menjadi tubuh alkimia. Di laboratorium, Sunan berkonsentrasi penuh untuk merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Tidak ada peningkatan signifikan dalam kebugaran fisik, dan kekuatan mental pun tidak meningkat. Namun, afinitas terhadap partikel energi telah meningkat secara signifikan, kira-kira setara dengan peningkatan konsentrasi mental sebesar 5%. Informasinya kurang lebih sesuai dengan kenyataan. Jadi sepertinya resistensi elemen juga seharusnya meningkat. Sunan kemudian melakukan pengujian terhadap ketahanan unsur-unsur alam. Hasilnya tidak mengecewakannya. Daya tahan terhadap elemen alam memang meningkat. Peningkatan tersebut tidak signifikan, hanya antara 5% dan 10%. Namun, hal ini sudah cukup memuaskan Sunan. Lagi pula, tujuan asli dari transformasi menjadi tubuh alkimia adalah untuk membubuhkan tanda alkimia. Peningkatan afinitas partikel energi dan resistensi unsur adalah hal sekunder dan tidak dapat diharapkan terlalu tinggi. Langkah selanjutnya adalah mengukir tanda-tanda alkimia. Ada aturan khusus untuk membubuhkan tanda alkimia. Bukan berarti selama seseorang berubah menjadi tubuh alkimia, ia dapat membubuhkan tanda alkimia tanpa batas. Setiap tubuh alkimia penyihir memiliki batasan kapasitasnya. Gabungan tanda-tanda alkimia tidak boleh melebihi batas kapasitas tubuh alkimia, jika tidak akan menyebabkan kegagalan. Sama seperti gulungan yang tidak bisa digambar dengan sihir tanpa batas, pada akhirnya ia memiliki batasnya. Tergantung pada kekuatan mental dan kondisi fisik mereka, batas kemampuan setiap penyihir untuk menahan sesuatu juga berbeda-beda. Jumlah akhir ukiran alkimia yang dapat diukir tidak hanya bergantung pada batas toleransi penyihir, tetapi juga pada jenis ukiran alkimia yang dipilih. Ukiran alkimia yang berbeda menghasilkan muatan yang berbeda setelah diukir. Sebagai contoh, keahlian spesialisasi bakat memiliki kapasitas beban yang tak tertandingi di antara semua ukiran alkimia. Dengan fisik alkimia yang sama, Anda dapat membubuhkan 3 tanda alkimia dengan memilih opsi lain,
tetapi jika Anda memiliki spesialisasi bakat Anda hanya dapat membubuhkan satu tanda alkimia lagi paling banyak. Oleh karena itu, ketika memilih ukiran alkimia, seseorang perlu melakukan seleksi yang cermat berdasarkan batas toleransi masing-masing. Sun Nan sudah mengambil keputusan mengenai hal ini, akumulasi energi mental dan spesialisasi bakat benar-benar diperlukan. Setelah membubuhkan dua tanda alkimia ini, jika masih ada cukup ruang untuk menampungnya, pertimbangkan untuk membubuhkan tanda alkimia lainnya. Kuncinya adalah kualitas, bukan kuantitas. Yang terpenting adalah hal itu sesuai dengan sistem pertarungan Anda dan memaksimalkan kekuatan tempur Anda. Bahan-bahan yang digunakan untuk memberi cap pada tanda alkimia dan bahan-bahan yang digunakan untuk mengubah tubuh alkimia sebagian besar tumpang tindih, sehingga tidak perlu mengembangkan bahan tambahan, yang menghemat banyak upaya bagi wilayah Jiangsu Selatan. Dia segera mulai mempersiapkan ukiran itu, dan hal pertama yang dia pilih adalah pengembangan spiritual. Di dalam laboratorium, sebuah lingkaran sihir yang misterius dan rumit digambar di lantai yang bersih. Sun Nan duduk bersila di tepi lingkaran sihir, mengulurkan tangan dan menekan salah satu sudutnya, perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Berdengung. Lingkaran sihir itu perlahan memancarkan cahaya yang kabur, dan fluktuasi aneh menyebar keluar. Sun Nan seketika mengucapkan mantra untuk mengambil bahan-bahan di sebelahnya satu persatu dan memasukkannya ke dalam lingkaran sihir. Saat bersentuhan dengan cahaya lingkaran sihir, bahan-bahan tersebut meleleh secepat mentega saat dipanaskan. Setelah semua bahan dimasukkan, lapisan cairan berwarna putih keperakan muncul di dalam lingkaran sihir, yang tampak seperti merkuri tetapi memancarkan cahaya redup. Setelah itu, di bawah kendali Sun Nan, cairan-cairan ini melayang dari udara, dengan cepat membentuk jarum-jarum perak, dan kemudian dengan cepat mengukir rune di kulitnya. Meskipun tampak kecil, rune-rune tersebut sangat misterius dan kompleks. Sebuah rune seukuran kuku jari mengandung setidaknya 1000 garis yang saling berpotongan. Anda sama sekali tidak boleh membuat kesalahan dalam proses ini, jika tidak, jika Anda beruntung, itu hanya akan kehilangan efektivitasnya dan menjadi pola biasa, tetapi jika Anda tidak beruntung, itu akan meledak dengan suara ledakan. Salah satu fungsi dari tubuh alkimia adalah untuk memastikan bahwa tubuh fisik tidak akan mengalami terlalu banyak kerusakan ketika ukiran tersebut gagal. Dengan dukungan dari keterampilan pembuatan item sihir, level 5, Sun Nan berhasil menyelesaikan ukiran tersebut. Saat goresan terakhir dilakukan, seluruh bagian atas tubuhnya berubah hampir seluruhnya menjadi putih keperakan, dengan garis-garis putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya melilit dada dan punggungnya seperti ular panjang yang berkelok-kelok. Rune-rune misterius itu memancarkan cahaya redup, aneh dan indah, seperti karya seni tertinggi. Di saat krisis, pola-pola ini dapat diaktifkan secara instan hanya dengan sebuah pikiran, memberikan kemampuan yang luar biasa kepada pengukirnya. Sun Nan memandang tanda-tanda alkimia di tubuhnya dengan puas. Saat pikirannya berkelebat, pola-pola putih keperakan itu dengan cepat meredup dan menghilang, hanya untuk muncul kembali dengan pikiran lain, membuatnya sangat praktis. Berbeda dengan tato sihir yang tidak bisa disembunyikan dan mudah terlihat oleh musuh, tato ini tidak demikian. Setelah meredakan kegembiraannya, Sun Nan mulai menguji efek penyimpanan energi mental dengan menyuntikkan energi mentalnya ke dalamnya. Namun, kekuatan spiritualnya hanya berkurang sekitar 20% pada saat jejak alkimia tersebut terisi penuh dengan energi spiritual. Sedikit sekali. Sun Nan sedikit mengerutkan kening, tetapi setelah berpikir sejenak, dia segera mengerti. Referensi yang diberikan dalam informasi tersebut didasarkan pada penyihir penguapan tingkat 2 yang telah membuat 2 kristal bakat tingkat rendah, tetapi dia membuat 2 kristal bakat super, sehingga kekuatan mentalnya secara alami jauh melampaui tolok ukur ini. Dalam praktiknya, tidak mengherankan jika hanya 20% dari kekuatan mental seseorang yang dianggap cukup. Setelah menyadari hal ini, Sun Nan langsung merasa kecewa. Jika hanya 20%, maka efek cadangan mental padanya akan sangat berkurang. Kecuali jika efek cadangan mental ditingkatkan. Tanda alkimia sintetis. Sun Nan mengamati pola-pola berwarna perak putih di tubuhnya, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Ukiran alkimia tidak memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, ukiran tersebut dibuat dengan menggunakan tubuh fisik sebagai wadah, tidak seperti benda fisik lainnya yang dapat disintesis hanya dengan memasukkannya ke dalam kubus Rubik. Kamu tidak bisa begitu saja memasukkannya ke dalam kubus Rubik untuk mensintesisnya, kan? Itu masih belum cukup. Namun, ini bukan kali pertama wilayah selatan Jiangsu mengalami situasi seperti ini. Dia pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya, model kristal bakat. Model kristal bakat juga merupakan objek tak berwujud. Awalnya, model ini disintesis dengan cara menggabungkan kristal energi ilahi untuk mendapatkan pembawa fisik, sehingga berhasil memperkuat model tersebut. Metode ini juga dapat diterapkan pada ukiran alkimia. Setelah memikirkannya dan melakukannya, Sun Nan mengeluarkan inti kristal elemen, mengekstrak energi ilahi dan memadatkannya menjadi kristal, lalu mulai mengupas tanda-tanda alkimia di tubuhnya, akhirnya menggabungkannya ke dalam kristal energi ilahi. Saat fusi berhasil, kristal energi ilahi itu tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, seluruh tubuhnya diselimuti warna perak terang. Senyum muncul di wajah Sun Nan. Jika fusi berhasil, sintesis hampir dipastikan akan berhasil. Setelah memverifikasi kelayakannya, Sun Nan tidak langsung mensintesis penyimpanan mental melainkan memilih untuk mensintesis spesialisasi bakat.
Dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua memiliki dampak yang lebih langsung terhadap efektivitas tempurnya. Dia perlu terlebih dahulu menentukan batas sintesis dari spesialisasi bakat. Sunan kemudian mencetak spesialisasi bakat dan melakukan uji praktik. Hasil tesnya cukup bagus. Setelah mengaktifkan spesialisasi bakat kemampuan, logam cair, dan zona terlarang mutlak, milik Sunan ditingkatkan lebih dari 20% dalam semua aspek. Meskipun lebih rendah dari data yang diberikan, mengingat level kristal bakatnya, efek ini sudah cukup bagus. Setelah itu, Sunan terus menciptakan lebih banyak kristal energi ilahi yang menggabungkan spesialisasi bakat lalu mensintesisnya. Setiap kali disintesis, ia harus diintegrasikan kembali ke dalam tubuh untuk menguji kapasitas menahan beban, dan kemudian harus dilakukan uji coba di dunia nyata. Hanya setelah dipastikan tidak ada masalah, barulah ia dapat dipisahkan kembali dan disintesis lagi. Yang menggembirakan bagi Sunan, peningkatan kapasitas beban setelah mensintesis tanda-tanda alkimia tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, seiring dengan semakin kuatnya efek spesialisasi bakat, kemampuan bakat yang meningkat pesat setelah aktivasi secara bertahap melampaui batas kendalinya. Senjata yang terlalu tajam justru bisa melukai Anda. Setelah mensintesis spesialisasi bakat kelima dan melakukan uji coba praktis, Sunan dengan tegas menghentikan proses sintesis tersebut. Jika kamu terus memperkuatnya, spesialisasi bakat tidak akan lagi menjadi alat yang bermanfaat, melainkan akan menjadi racun yang merugikan dirimu sendiri. Untungnya, spesialisasi bakat yang ditingkatkan telah meningkatkan kemampuan bakat hingga hampir 60%, dan kuncinya adalah bebannya hanya sekitar setengah dari batas maksimal. Sunan sudah sangat puas dengan hal ini. Setelah menyelesaikan masalah spesialisasi bakat, Sunan kemudian melanjutkan untuk mensintesis penyimpanan mental. Dia mensintesis 6 tanda alkimia penyimpanan mental sebelum kapasitas muatannya mencapai setengah dari batas yang tersisa. Hasilnya tidak mengecewakannya. Penyimpanan energi mental yang disintesis mampu menampung hampir seluruh energi mentalnya. Dengan cara ini, ia akan memiliki kekuatan mental 2 kali lipat. 2 tanda alkimia itu hampir mendorong tubuh alkimia Sunan hingga batasnya, sehingga tidak mungkin lagi untuk mengukir tanda alkimia lainnya. Namun, dia sudah sangat puas. Dengan 2 tanda alkimia ini, dia yakin bisa melawan bahkan penyihir penguapan tingkat 3. Permata berukir, artefak magis, dan tanda alkimia, inilah kartu truf yang kini dimilikinya. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi masing-masing sangat kuat. Bab 239. Frostone, alam bayangan tuanku, ini adalah hasil eksplorasi urat batu sihir sekunder selama 6 bulan terakhir. Dalam ruang belajar itu, Atil menggunakan tangan ajaibnya untuk meletakkan dokumen-dokumen di atas meja. Lizard mengangguk, pertama-tama memeriksa dokumen-dokumen di tangannya, lalu mengambil dokumen eksplorasi untuk memeriksanya dengan cermat. Atil berdiri dengan tenang di samping, menunggu. Lampu batu ajaib yang tergantung di dinding memancarkan cahaya kuning terang, membuat tubuhnya tampak halus dan tembus pandang. Atil menganggap dirinya cukup beruntung. Meskipun ia gagal menjadi penyihir, ia berhasil bertahan dari tingkat keberhasilan transformasi hantu yang sangat rendah dan mampu terus hidup di dunia ini sebagai hantu. Selain itu, guru tersebut berjanji untuk membentuk kembali tubuhnya di masa depan. Pada saat itu, dia masih bisa mencoba untuk menjadi penyihir lagi, dan mungkin masih ada harapan untuk kemajuan. Atil tahu betul bahwa, dalam keadaan normal, persekutuan tidak akan melakukan upaya sebesar itu untuk seorang murid penyihir. Ia dapat menerima perawatan tersebut berkat gurunya dan Tuan Xingyun. Dia sangat berterima kasih kepada mereka berdua dan bekerja lebih keras lagi untuk membalas kebaikan mereka. Tidak lama kemudian, Liz selesai membaca dokumen itu dan mengangguk sedikit. Bagus, budidaya berjalan lancar. Sepertinya akan siap untuk penambangan dalam waktu sekitar 10 tahun. Lizard mendongak ke arah Atil dan memberi instruksi, mulailah persiapan sekarang. Peralatan pertambangan dan golem tanah liat harus disiapkan terlebih dahulu. Begitu urat biji terbentuk, mulailah penambangan segera. Fase pemanasan awal untuk teknologi energi magis sekunder telah selesai, dan hasilnya sangat baik. Baik di bidang sipil maupun militer, teknologi energi submagis, yang diwakili oleh mesin energi magis, telah diterima dengan sangat baik dan umpan baliknya sangat bagus. Seluruh benua Starlight kini seperti gunung berapi yang akan meletus. Selama cukup banyak batu sihir sekunder ditempatkan, ia akan langsung meledak, memungkinkan teknologi energi sihir sekunder mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dalam 1 abad, teknologi energi sihir sekunder pasti akan menyebar ke seluruh benua cahaya bintang, merevolusi produktivitas secara total. Setelah itu, perkembangan benua Starlight pasti akan mencapai tingkatan baru. Dan Star Alliance juga akan memiliki ruang lingkup pengembangan yang lebih luas. Atil mencatat instruksi Lise satu persatu, bersiap untuk membuat pengaturan segera setelah Lise meninggalkan ruang kerja. Menambang lebih dari 30 urat biji besar secara bersamaan membutuhkan sejumlah besar peralatan pertambangan dan golem tanah liat, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena ini menyangkut pengembangan teknologi energi sihir sekunder, tidak ada detail yang boleh diabaikan. Ada satu hal lagi, Lizard tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Aliansi Bintang sedang bersiap membentuk pasukan boneka baru, dan mereka membutuhkan sejumlah besar material. Pasukan boneka baru.
Sebuah pertanyaan terus terlintas di benak Atil. Saat ini, Covenant memiliki 2 legiun boneka. Salah satunya adalah legiun golem reguler milik Covenant, yang meliputi 3 legiun golem besar dan 4 legiun golem sedang. Dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan diperkirakan pasukan golem besar keempat akan terbentuk dalam waktu 10 tahun. Salah satunya adalah pasukan golem bawaan dari Menara Penyihir Cahaya Bintang. Ukurannya hanya setara dengan pasukan golem kecil, tetapi kekuatan tempurnya bahkan lebih besar daripada pasukan golem besar. Pasukan golem ini biasanya tetap berada di dalam Menara Penyihir dan jarang keluar. Sejujurnya, Covenant sepertinya tidak akan menghadapi perang skala besar sekarang, dan 2 legiun boneka sudah cukup. RTR tidak begitu mengerti mengapa mereka perlu membentuk legiun boneka baru. Ketika dia menerima daftar organisasi pasukan boneka itu, dia menjadi lebih terkejut lagi. 300 boneka Touch Lord, 50 boneka mistik. Angka ini sungguh keterlaluan. Atil tahu bahwa baik boneka master sentuhan maupun boneka mistik memiliki kekuatan bertarung untuk menghadapi penyihir penguapan tingkat 1. Mengapa menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir sekaligus? Intinya adalah biaya untuk merakit pasukan boneka ini sangat fantastis. Melihat kebingungan Atil, Lise tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Ketika Sunan mengusulkan pembentukan pasukan boneka ini, dia langsung memahami tujuannya. Ini adalah persiapan untuk menghadapi tahta ke-8. Hanya dengan berurusan dengan tahta ke-8, begitu banyak boneka setingkat penyihir dibutuhkan. Tuan, dengan begitu banyak bahan, mungkin mustahil untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat, kata Atil sambil mengerutkan kening. Jika kita mengesampingkan hal-hal lain, biaya material untuk 50 boneka rahasia saja melebihi 20 juta koin emas. Harga boneka Touchmaster relatif rendah, tetapi total biaya untuk 300 boneka tersebut masih melebihi 100 juta koin emas. Jika hanya itu saja, jumlahnya tidak akan banyak. Dengan pendapatan Star Alliance saat ini, bahkan jika mereka hanya mengambil seperempatnya setiap tahun, mereka dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun pasukan boneka hanya dalam waktu lebih dari 20 tahun. Intinya adalah, banyak material yang digunakan untuk membuat boneka sentuh master dan boneka mistik merupakan material langka dengan produksi yang sangat rendah dan permintaan yang tinggi. Sebagai contoh, mithril. Setidaknya dibutuhkan 40 atau 50 tahun untuk mengumpulkan cukup mithril untuk membuat 50 boneka ajaib. Lizard juga memahami hal ini, dan melambaikan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa, ini adalah rencana jangka panjang, asalkan diselesaikan dalam waktu 300 tahun. Atil menghela napas lega setelah mendengar hal itu. Itu menyelesaikan masalah. Sekarang kita punya lebih banyak waktu. Apakah ada hal lain? Tanya Liz. Atil tersadar dari lamunannya dan mengangguk cepat, lalu berkata, baru-baru ini, seekor Devil Saur yang menunjukkan tanda-tanda evolusi telah ditemukan di antara ras subnaga berpangkat tinggi di distrik hutan naga 2. Apa tindakan terbaik yang harus kita ambil? Liz mengangkat alisnya, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia juga telah mengetahui tentang rencana persekutuan untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga. Sejujurnya, awalnya dia tidak optimis dengan rencana itu. Kekuatan ras naga terkenal di seluruh multiverse. Bahkan penyihir level 3 pun tidak akan berani bermimpi memelihara naga dalam skala besar. Penyihir yang mendirikan hutan naga mampu melakukannya karena dia adalah keturunan dari roh sejati dan memiliki koneksi serta sumber daya. Gagasan Sunan untuk menciptakan kembali kejayaan Longlin sebagai penyihir tingkat 2 lebih merupakan angan-angan belaka. Selain itu, alasan lain mengapa Lizard tidak optimis adalah kesulitan dalam meningkatkan konsentrasi garis keturunan spesies naga. Dengan sedikit usaha, mungkin saja meningkatkan konsentrasi garis keturunan seekor naga muda dan mengembangkannya menjadi naga raksasa. Jika hal itu dapat meningkatkan konsentrasi garis keturunan seluruh ras naga, tingkat kesulitannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika tidak semudah itu, faksi-faksi penyihir besar tersebut pasti sudah memelihara sekelompok naga. Klan naga yang awalnya dimiliki Longlin ditangkap dari luar dan dikembangbiakkan di sana, bukan dibudidayakan sendiri. Namun, ide Lice dengan cepat hancur. Ia kemudian terkejut ketika mengetahui bahwa konsentrasi garis keturunan ras naga di zona 2 meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah penyelidikan yang cermat, ia mengetahui bahwa persekutuan sebenarnya menggunakan darah naga untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan ras naga. Ini bahkan tidak bisa disebut mewah. Masalah utamanya adalah tidak ada satupun naga yang dapat ditemukan di benua berbintang. Satu-satunya darah naga yang tersisa berasal dari warisan berbagai penyihir, yang ditinggalkan oleh para penyihir 1000 tahun yang lalu. Jumlahnya sangat sedikit. Bagaimana Sunan berhasil menemukan begitu banyak darah naga? Lice benar-benar bingung. Namun, setelah mengetahui hal ini, pandangannya tentang rencana untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga berubah. Mungkin rencana ini benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Dan apa yang dikatakan Atil saat ini tanpa ragu mengkonfirmasi hal ini. Dalam waktu kurang dari 400 tahun, individu-individu yang berada di ambang evolusi telah muncul dalam ras naga. Dalam 2 atau 300 tahun lagi, mereka mungkin benar-benar mampu mengembangkan sekelompok naga raksasa.
Setelah berpikir sejenak, Lizard berkata, pisahkan Tyrannosaurus Rex itu dari kelompoknya untuk sementara waktu, cari tempat terpencil untuk menampungnya, dan alokasikan 100 unit standar darah naga dari gudang untuk memodifikasi dan memperkuatnya, sehingga mempercepat proses evolusinya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, eksperimen modifikasi ditangani oleh para penyihir dan diberikan sebagai misi. Ya, Atil langsung mencatatnya. Lalu, seolah-olah ia teringat sesuatu, ia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, bagaimana jika Devilsaur itu berevolusi menjadi naga raksasa? Bukankah ia akan menjadi tak terkendali? Lizard juga tampak berpikir setelah mendengar hal ini. Tidak seperti ras Wyvern, kebanggaan naga bersifat bawaan, tertanam dalam diri mereka. Mereka sulit dijinakkan, dan tidak mau dijinakkan. Setelah berevolusi menjadi naga raksasa, Devilsaur itu memang sangat mungkin untuk menolak penjinakan dari hutan naga dan dengan demikian memberontak. Meskipun Covenant memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan perlawanan ini, melakukan hal itu hanyalah solusi sementara dan tidak memenuhi tujuan awal dari rencana tersebut. Tujuan dari persekutuan ini adalah untuk membina sekelompok naga yang dapat mematuhi perintah. Lizard memang memiliki beberapa metode untuk mengendalikan makhluk asing, tetapi metode-metode ini kemungkinan besar tidak akan efektif melawan naga. Saya penasaran bagaimana para pendiri Longlin memecahkan masalah ini kala itu. Mari kita tunda dulu masalah ini, kata Liz setelah berpikir sejenak. Aku akan membahasnya lagi dengan Sunan setelah dia keluar dari pengasingan. Apakah guru itu akan berhasil lagi? Tanya Atil dengan terkejut. Seingat saya, para guru hanya mengasingkan diri ketika mereka hampir mencapai terobosan atau ketika mereka akan melakukan eksperimen jangka panjang. Ya, kata Lizard dengan sedikit rasa Gan 3K3, perasaan campur aduk, termasuk penyesalan atau nostalgia. Meskipun dia telah menyaksikannya berkali-kali, kecepatan peningkatan Sunan yang menakutkan masih sulit untuk dipahami olehnya. Baru sekitar 200 tahun sejak ia dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2, dan ia sudah akan menembus level tersebut lagi. Perlu dicatat bahwa dibutuhkan waktu lebih dari 1.500 tahun baginya untuk menembus dari penguapan tingkat 2 ke pencairan tingkat 2, yang sudah cukup luar biasa. Diperkirakan bahwa paling lama 300 tahun lagi bagian selatan Jiangsu akan mencapai tingkat likuifaksi kedua. Mampu menembus batasan begitu cepat di lingkungan yang begitu keras di benua berbintang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah keajaiban. Setelah keluar dari ruang belajar, Atil bertemu dengan boneka yang memegang kode hukum dan berteleportasi langsung ke area gudang. Wadah yang dia gunakan untuk menggabungkan jiwa, seperti milik Lord Starfall, adalah sebuah kodeks. Benda itu dibuat oleh gurunya sendiri, dan berisi semua mantra dari cincin 0 hingga cincin kedua, sehingga dia dapat menggunakannya dengan mudah. Setelah tiba di area gudang, Atil mulai mendata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka tingkat tinggi, bersiap untuk menyusun rencana yang akan diajukan kepada Lord Starfall saat kembali. Karena dia tidak bisa berkultivasi dalam wujud hantunya, dia punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Ketika Atil menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari area gudang, dia bertemu dengan Tajana. Gianna, sungguh kebetulan. Ini bukan kebetulan, aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Senyum tipis muncul di wajah gadis elf gelap itu, mata peraknya bersinar seperti permata. Tajana kini telah dipromosikan menjadi penyihir dan merupakan satu-satunya penyihir di persekutuan yang bukan berasal dari manusia. Akibatnya, dia lebih terkenal di dalam persekutuan daripada banyak penyihir lainnya. Ini adalah batu beku yang saya temukan secara tidak sengaja. Saya ingat Anda pernah mengatakan bahwa ini akan sangat berguna bagi Anda, jadi saya pikir saya akan membawanya kepada Anda. Tagana menyerahkan sebuah batu berwarna abu-abu muda seukuran telur kepadanya. Frostone, seru Atil kaget. Dia pernah melihat hal semacam ini di buku-buku. Itu adalah batu dari sungai beku di alam bayangan, material energi negatif yang sangat berharga. Yang lebih penting lagi, ini adalah salah satu bahan utama untuk membentuk kembali tubuh. Jana, di mana kau menemukan batu beku? Tanya Atil, matanya berbinar. Melihat betapa Atil menghargainya, Tatiana tidak membuat mereka penasaran dan mengatakan yang sebenarnya. Aku menemukannya di sebuah gua dekat kota Bang di dunia bawah tanah. Kemudian, aku berkonsultasi dengan Guru Ross dan mengetahui bahwa itu adalah batu beku. Artil ingat bahwa Bang City tampaknya terletak di tepi wilayah tenggara, tidak jauh dari Spider City. Terima kasih atas informasinya, Gana, kamu sangat membantu saya. Setelah tersadar, Atil tersenyum dan memeluk Tatiana dengan lembut. Aku senang bisa membantumu. Tatiana tersenyum dan membalas pelukan temannya. Setelah insiden pengorbanan itu, ras Dark Elf pada dasarnya hancur, dan dia memutuskan hubungan dengan bangsanya sendiri. Meskipun kemudian ia mendaftar di Starlight Academy, ia merasa kesulitan untuk benar-benar berintegrasi ke dalam lingkaran orang-orang di sekitarnya karena identitasnya sebagai alien. Di seluruh Star Alliance, satu-satunya orang yang benar-benar bisa diajak bicara dan disebut teman adalah Atil. Oleh karena itu, dia semakin menyayangi temannya, Atil. Setelah berpisah dengan Tagana, Atil segera kembali ke ruang kerjanya dan melaporkan masalah tersebut kepada Lise. Frostone. Setelah mendengar laporan Atil, ekspresi Lise langsung berubah serius. Dia juga sangat mementingkan perubahan bentuk tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Lise dengan cepat mengambil keputusan.
Kirim orang untuk mencari di area sekitar Bank City, dengan fokus pada penyelidikan gua-gua tempat Frostone ditemukan. Laporkan setiap penemuan kepada saya segera. Setelah Atil pergi untuk melaksanakan perintahnya, Lise menatap Frostone di atas meja, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Apakah itu berasal dari garis keturunan penyihir, atau berasal dari alam bayangan? Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka penemuan Frostone oleh Tajana hanyalah sebuah kebetulan. Namun jika yang dimaksud adalah pilihan kedua, maka maknanya berbeda. Meskipun benua Starlight saat ini sedang dalam keadaan terkunci, dan alam bayangan bukanlah dunia khusus seperti alam elemen, seharusnya alam tersebut tidak dapat terhubung ke benua Starlight. Namun, kau tak boleh terlalu takut pada hal-hal yang tak terduga. Bagaimana jika botol Frostone ini benar-benar berasal dari alam bayangan? Itu berarti ada makhluk yang membawanya keluar dari alam bayangan. Jika demikian, itu berarti makhluk lain telah menyerbu benua Starlight lebih cepat dari jadwal. Ini jelas merupakan sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius. Jika kita benar-benar terhubung dengan alam bayangan, kita mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan material terlebih dahulu. Mata Liz sedikit berkedip. Lebih dari sepertiga bahan yang digunakan untuk membentuk ulang tubuh adalah bahan-bahan berenergi negatif. Seperti yang diketahui secara luas, alam bayangan memiliki sumber daya energi negatif terbanyak, dan banyak material energi negatif dapat ditemukan di sana. Namun, apakah hal ini benar-benar terjadi masih perlu dibuktikan setelah penyelidikan lebih lanjut. Bab 240. Legiun Pemburu Penyihir, Kota Matahari Terbenam, Kedai Bui. Sebagai kedai minuman utama di kota Luoxia, Kedai Bui sudah dipenuhi orang bahkan sebelum senja. Saat Anda melewati gerbang yang tertutup, Anda masih bisa mendengar teriakan dan tawa riuh yang berasal dari dalam. Joseph baru saja selesai melayani para tamu dan berbalik untuk membersihkan meja lain yang penuh dengan piring kotor ketika tiba-tiba ia mendengar suara lonceng berdering saat pintu depan terbuka. Selamat datang. Joseph secara naluriah berseru, tetapi ketika dia berbalik, dia sedikit terkejut. Pendatang baru itu mengenakan jubah abu-abu besar yang menutupi seluruh tubuhnya, dan ia juga memakai topeng yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan dagunya yang terlihat. Kulitnya tampak agak pucat di bawah cahaya. Mungkinkah dia seorang penyihir? Pikiran itu langsung terlintas di benak Joseph, tetapi dia segera menepisnya. Meskipun para penyihir sering datang dan pergi di kota Luoxia, dan konon ada lebih dari selusin penyihir yang ditempatkan di kediaman Tuan Tanah sepanjang tahun, tokoh-tokoh berpangkat tinggi itu tidak akan datang ke tempat yang begitu ramai. Mungkin seorang pria yang memuja penyihir dan berpakaian seperti mereka. Karena pernah bekerja di kedai dan bertemu berbagai macam orang, Joseph tidak terkejut dan menghampiri mereka untuk menyapa dengan ramah. Silakan duduk, Tuan. Minuman keras jelai berkualitas tinggi kami adalah spesialisasi kota Luoxia. Minuman ini diseduh dari jelai terbaik, dengan tekstur yang lembut dan rasa yang luar biasa. Apakah Anda ingin segelas? Dipimpin oleh Joseph, pria berjubah abu-abu itu duduk di meja yang baru saja kosong di sudut kedai, menjentikan jarinya, dan sebuah koin perak berbunyi dan meluncur ke arah Joseph. Segelas bir berkualitas dan sepiring daging domba panggang. Baik, mohon tunggu sebentar. Joseph menangkap koin perak itu dengan kecepatan kilat dan mundur sambil tersenyum. Tak lama kemudian, segelas bir emas dan sepiring daging domba panggang yang harum disajikan. Selamat menikmati hidangan Anda. Joseph hendak pergi ketika pria berjubah abu-abu memanggilnya kembali. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Joseph berbalik dan melihat cahaya keemasan jatuh ke arahnya. Secara naluriah ia mengulurkan tangan dan menangkapnya, dan matanya membelalak kaget. 1 koin emas. Joseph menelan ludah, lalu mengepalkan tinjunya, senyum berseri-seri terpancar di wajahnya, dan membungkuk serta merendahkan badannya sambil berkata, "Silakan bertanya, saya akan menjawab sebisa mungkin." Pria berjubah abu-abu itu berkata, "Kudengar ada cukup banyak murid penyihir di kota Matahari Terbenam." Ya, ada lebih dari selusin orang yang ditempatkan secara permanen di rumah bangsawan itu, dan ada juga orang-orang yang datang dan pergi secara teratur. Jika Anda beruntung, Anda mungkin sesekali melihat orang dewasa itu menunggangi macan tutul batu hitam di jalanan. Macan tutul batu hitam. Semacam boneka, konon dibuat oleh para penyihir, dan ada banyak macan tutul batu hitam di pasukan. Pria berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan lain. Aku dengar aliansi bintang punya penyihir, benarkah? Ini. Joseph menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Memang itulah yang sedang dibicarakan di luar, tetapi Tuan, jujur saja, orang biasa seperti kami tidak bisa membedakan antara penyihir dan murid penyihir. Di mata kami, mereka semua adalah tokoh penting, dan kami biasanya memanggil mereka dengan hormat sebagai penyihir. Jadi saya benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Pria berjubah abu-abu itu tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini, dia hanya mengangguk. Tepat saat itu, pintu kedai tiba-tiba terbuka dengan bunyi dentang, dan sekelompok pria bertubuh kekar masuk sambil berteriak keras begitu mereka masuk. "Bos, seperti biasa, cepat bawa makanan dan minumannya." Suara itu begitu keras sehingga untuk sementara waktu menenggelamkan kebisingan di kedai tersebut. Beberapa orang di dekat pintu menoleh dengan tidak puas, tetapi ketika mereka melihat siapa itu, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera berbalik, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa.
Para tamu lainnya juga menunjukkan ekspresi kagum ketika melihat orang-orang ini. Pemilik kedai itu segera berlari keluar dari dapur, menyambutnya dengan senyum lebar. Selamat datang, Tuan McCarthy. Saya mendengar pagi ini bahwa kafilah dagang Anda telah tiba di Sunset City, dan saya sangat menantikan kedatangan Anda. Silakan ikuti saya. Melihat hal itu, pria berjubah abu-abu itu bertanya kepada Yusuf, siapakah orang-orang itu? Mereka adalah penjaga dari persekutuan pedagang rubah api. Wajah Joseph menunjukkan ekspresi iri bercampur kerinduan. Apakah persekutuan pedagang rubah api sangat terkenal? Tanya pria berjubah abu-abu itu. Setelah mendengar ini, ekspresi Joseph terhadap pria berjubah abu-abu itu menjadi sangat aneh, seolah-olah berkata, kau bahkan tidak tahu tentang persekutuan pedagang rubah api. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Meskipun merasa bingung, Joseph dengan sabar menjelaskan, persekutuan pedagang rubah api adalah persekutuan pedagang terbesar di Kekaisaran, dengan toko-toko dan kafilah di seluruh Kekaisaran. Persekutuan ini juga merupakan persekutuan pedagang Kekaisaran terbesar yang ditunjuk oleh Kekaisaran. Saya mendengar bahwa ketika persekutuan pedagang rubah api masih merupakan persekutuan pedagang kecil, persekutuan itu mengenal Yang Mulia Raja Kaisar pendiri Kekaisaran, dan menjalin persahabatan. Sejak itu, persekutuan tersebut berkembang pesat dan telah menjadi persekutuan pedagang utama Kekaisaran saat ini. Lebih dari separuh mesin bertenaga sihir di Sunset City dijual oleh persekutuan pedagang rubah api. Mesin bertenaga sihir. Nada datar pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Apa itu? Ekspresi Joseph semakin aneh. Aku belum pernah mendengar tentang persekutuan pedagang Firefox, tapi kenapa kau bahkan tidak tahu tentang mesin energi ajaib? Kau tahu, bahkan desa-desa di pedesaan pun sekarang menggunakan mesin energi magis. Mungkinkah orang ini baru saja datang dari desa pegunungan terpencil? Dalam hati Joseph menggerutu, tetapi demi koin emas itu, dia menjelaskan. Mesin tenaga sihir adalah mesin yang memberikan kekuatan dahsyat ketika batu sihir sekunder dimasukkan. Kereta bertenaga sihir, kapal udara bertenaga sihir, dan bahkan meriam tentara semuanya dibuat menggunakan mesin tenaga sihir. Menurut para bangsawan itu, ini disebut sesuatu seperti teknologi energi subsihir, yang terdengar sangat ampuh. Begitu, kata pria berjubah abu-abu itu sambil berpikir. Bang! Tiba-tiba, sebuah gelas anggur terbanting keras ke meja, menumpahkan anggur berwarna keemasan yang mengenai lengan baju Yusuf, yang tidak sempat menghindar, dan meninggalkan beberapa bercak basah di dada jubah pria berjubah abu-abu itu. Hei nak, kami akan mengambil meja ini, sekarang pergi dari sini. Pembicara itu adalah seorang pria bertubuh kekar dengan wajah kasar, penuh bekas luka, dan sepasang mata segitiga yang melirik ke samping ke arah pria berjubah abu-abu. 4 atau 5 pria mengikuti di belakangnya, semuanya dengan ekspresi mengejek, mata mereka mengamati pria berjubah abu-abu itu dari atas ke bawah dengan niat jahat. Melihat pemandangan itu, Joseph yang berpengalaman langsung mengerti. Pandangannya menyapu seluruh kedai, dan benar saja, semua meja penuh, hanya menyisakan satu pelanggan yang duduk di meja ini, yang agak menonjol di kedai yang ramai itu. Melihat ini, Joseph tak kuasa mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Seharusnya dia mengantar pelanggan ke konter, yang merupakan area tempat pelanggan biasanya duduk. Awalnya ia merasa bahwa pria berjubah abu-abu itu bukanlah orang biasa, itulah sebabnya ia secara khusus menyiapkan meja untuknya, tetapi ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti seseorang yang mencoba merebut tempat duduknya. Dalam kecemasannya, Joseph hendak berbicara untuk meredakan ketegangan ketika ia melihat pria berjubah abu-abu itu bahkan tidak mengangkat kepalanya atau melirik pria bertubuh besar dan yang lainnya, tetapi hanya berkata dengan suara berat. Gulungan. Jantung Joseph berdebar kencang. Dia tahu keadaan akan menjadi sangat buruk. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Pria bertubuh kekar itu dan para pengikutnya benar-benar mendengarkan kata-kata pria berjubah abu-abu itu dan berbalik berjalan menuju gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah sorotan lampu, wajah orang-orang tampak agak linglung. Joseph baru tersadar setelah pria bertubuh kekar itu dan para pengikutnya menghilang melalui gerbang. Ia menelan ludah, dan ketika ia melihat pria berjubah abu-abu itu lagi, matanya dipenuhi kekaguman. Dia tidak bodoh. Dengan menghubungkan berbagai kemampuan sihir yang kuat dan dahsyat dari para penyihir dalam rumor-rumor tersebut, dia secara alami dapat menebak bahwa orang di depannya pasti baru saja menggunakan mantra legendaris. Tamu ini ternyata adalah seorang penyihir yang hebat. Besar, dewasa. Terima kasih atas informasinya. Pria berjubah abu-abu itu menyela ucapan Joseph yang terbata-bata dan mengambil anggur berkualitas di atas meja. Joseph segera mengerti dan dengan cepat berkata dengan ramah, silakan nikmati hidangan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk meminta kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia dengan sopan pamit. Pria berjubah abu-abu itu dengan santai menikmati anggur dan makanan yang lezat. Meskipun gerakannya anggun, kecepatan makannya tidak lambat. Tak lama kemudian, ia telah menghabiskan semua makanan di atas meja. Pria berjubah abu-abu itu meletakkan koin emas di atas meja lalu meninggalkan kedai tanpa menoleh ke belakang. Di luar sudah larut malam. Malam yang gelap menyelimuti seluruh kota. Bulan perak menggantung tinggi di langit, dan cahayanya tumpah ke jalanan, seolah-olah sebuah tabir tipis telah dibentangkan. Entah mengapa,
Tak lama setelah meninggalkan kedai, jumlah orang di sekitarnya berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya dialah satu-satunya yang tersisa di jalan yang luas itu. Suasana di sekitarnya sunyi, seolah-olah dialah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia. Pria berjubah abu-abu itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berhenti untuk melihat sekeliling. Diiringi suara langkah kaki ringan, dua sosok muncul dari bayangan satu demi satu, menghalangi jalannya dari depan dan belakang. Di bawah cahaya bulan, pria berjubah abu-abu itu dengan cepat mengenali sosok orang yang baru saja tiba. Mereka adalah dua pria yang mengenakan jubah abu-abu, masing-masing memakai lencana berbentuk bintang di dada mereka. "Apa yang kalian berdua inginkan dariku?" tanya pria berjubah abu-abu itu. Pria yang menghalangi jalannya beberapa kali mengamatinya dan berkata dengan tenang, "Kau seorang murid penyihir, bukan? Kami adalah tim penegak hukum Aliansi Bintang. Menurut peraturan Aliansi Bintang, setiap murid penyihir harus mendaftar sebelum memasuki kota. Silakan ikut kami untuk mendaftar dan menjelaskan latar belakangmu. Jangan khawatir, selama kamu belum melakukan kejahatan apapun, kami tidak akan melakukan apapun padamu." Secerca kejutan dan ketidakpastian terpancar di mata pria berjubah abu-abu itu. Bagaimana Star Alliance mengetahui identitasnya? Dia tidak menunjukkan kekurangan apapun dari awal hingga akhir. "Tunggu, mungkinkah ini karena aku baru saja mengucapkan mantra di kedai?" Melihat pria berjubah abu-abu itu tetap diam, anggota tim penegak hukum itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Silakan kembali bersama kami." Pria berjubah abu-abu itu tetap diam. Melihat hal ini, kedua anggota tim penegak hukum saling bertukar pandang, dengan cepat mencapai kesepahaman, dan tiba-tiba menyerang secara bersamaan. Panah asam Mayova. Sinar yang menyengat. Dua mantra lingkaran kedua menyerang pria berjubah abu-abu itu secara bersamaan, satu demi satu. Sebagai salah satu kota penting yang menjadi tempat berdirinya inti bintang sekunder, kota Luoxia memiliki kekuatan garnisun yang jauh melebihi kota-kota biasa. Contoh yang paling jelas adalah keberadaan tim penegak hukum yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Tim penegak Aliansi Bintang terkenal di seluruh benua cahaya bintang, terutama di kalangan murid penyihir liar, di mana mereka ditakuti oleh semua orang. Fan Fan, seorang murid penyihir liar yang telah menjadi korban penegak hukum selama bertahun-tahun. Persyaratan utama untuk bergabung dengan tim penegak hukum adalah menjadi murid penyihir tingkat 3. Pada saat itu, kedua anggota tim penegak hukum yang mengepung pria berjubah abu-abu tersebut adalah murid penyihir tingkat 3. Keduanya telah bekerja sama untuk menghadapi banyak murid penyihir liar tanpa pernah dikalahkan, dan mereka sangat percaya diri dengan misi ini. Namun sedetik kemudian, yang membuat mereka tercengang, kedua mantra itu mengenai pria berjubah abu-abu tersebut, hanya untuk lenyap tanpa jejak, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, tanpa reaksi apapun. Apa yang telah terjadi? Keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, pria berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya, dan dua kilatan petir tiba-tiba menyambar, menerobos kegelapan seperti anak panah dan mengenai dua anggota tim penegak hukum. Dalam sekejap, serangkaian suara letupan lembut terdengar, dan medan gaya pelindung serta lapisan pelindung partikel energi pada kedua orang itu hampir seketika hancur, dengan percikan listrik menjalar melalui tubuh mereka seperti ular kecil. Berdebar. Keduanya langsung lumpuh dan jatuh ke tanah, butuh waktu cukup lama untuk pulih. Namun ketika mereka menengadah lagi, mereka mendapati bahwa pria berjubah abu-abu itu telah menghilang. Sihir macam apa itu barusan? Ini bukan sihir, ini hanya manipulasi sederhana partikel energi. Bagaimana ini mungkin? Mengalahkan dua murid penyihir tingkat 3 secara instan hanya dengan menggunakan partikel energi, hanya seorang penyihir yang bisa melakukan itu. Mungkinkah pria berjubah abu-abu itu sebenarnya seorang penyihir? Keduanya segera menyadari keseriusan situasi tersebut. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah buku, dan setelah membukanya, banyak sekali sinar cahaya tipis melayang keluar dari halaman-halaman buku itu, saling berjalin membentuk sosok hantu berbentuk manusia, yang samar-samar terlihat seperti penampakan seorang pria parubaya. "Apa yang terjadi?" tanya pria parubaya itu dengan suara berat. "Kapten, kita meleset dari sasaran." Petugas penegak hukum yang memegang buku itu dengan cepat menceritakan kembali kejadian tersebut. Setelah mendengar itu, pria parubaya tersebut menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berkata, "Kalian kembali dulu. Targetnya di luar kemampuan tim kita. Saya akan segera meminta bantuan dari atasan." Begitu dia selesai berbicara, hantu itu menghilang. Kedua petugas penegak hukum itu saling bertukar pandang, keduanya memasang senyum masam. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu target yang merepotkan seperti ini. Dari mana orang itu berasal?" Tidak peduli dari mana dia berasal, begitu mata bintang telah merekam kekuatan hidupnya, dia tidak bisa lolos dari pengejaran kemanapun dia lari. Setelah melumpuhkan dua petugas penegak hukum, pria berjubah abu-abu itu dengan tegas meninggalkan Sunset City dan menjauh dari jalan utama menuju pegunungan dan hutan terpencil. Aliansi Bintang. Aku tidak pernah menyangka pesawat ini akan dikendalikan oleh kekuatan sihir, dan mereka tampaknya cukup besar. Kau bisa menemukan dua murid penyihir tingkat 3 di kota manapun. Sepertinya aku perlu mencari tempat tinggal terpencil untuk sementara waktu dan menghindari sorotan publik. Pria berjubah abu-abu itu belum sempat memikirkan hal ini ketika tiba-tiba ia berhenti di tempatnya. Dua sosok tinggi dan ramping perlahan muncul dari rimbunnya bayangan pepohonan di depan.
Cahaya bulan menyinari mereka berdua, menerangi wajah-wajah cantik mereka yang tampak seolah-olah dipahat dari cetakan yang sama, dan sosok-sosok halus mereka yang hampir tak dapat dibedakan satu sama lain. "Siapa di sana?" tanya pria berjubah abu-abu itu dengan suara berat. Berbeda dengan dua orang sebelumnya, kedua wanita cantik di hadapannya ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan dia tidak lagi memiliki pola pikir santai seperti sebelumnya. "Legiun pemburu penyihir aliansi bintang," kata wanita di sebelah kiri. "Menyerah," kata wanita di sebelah kanan segera setelah itu. Mata pria berjubah abu-abu itu berkedut. Apa yang telah terjadi? Mengapa Star Alliance mampu menentukan lokasinya dan mengirim orang ke sana begitu cepat? Bukankah operasi ini sangat efisien? Bersambung.